Pernah kebayang nggak ada sebuah ilmu spiritual yang katanya bisa dipakai buat ngendaliin hujan? Atau bahkan bisa mengkopi keahlian orang lain, dan yang paling unik, bisa diwariskan cuma lewat media foto. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah praktik mistik dari Tanah Jawa yang sangat menarik. Namanya Sabdo Kunha. Oke, jadi alur pembahasan kita bakal begini. Pertama, kita kenalan dulu. Apa sih Sabdo Kunhak itu? Terus, kita intip kemampuan-kemampuan luar biasa apa aja yang dijanjikan. Setelah itu, kita cari tahu gimana cara menerimanya, menelusuri akar spiritualnya, dan yang terakhir, kita bongkar inti dari mantra dan prakteknya. Yuk, langsung kita mulai. Jadi, pertanyaan pertamanya, sebenarnya apa sih Sabdo Kunhak itu? Mari kita coba pahami fondasi dan klaim utama di balik ilmu yang disebut-sebut sebagai kekuatan ilahi ini. Coba deh lihat gambar ini. Ini adalah lambang yang langsung menyambut kita di dokumen sumbernya. Keren banget ya. Ada gunung yang megah, terus dijaga sama 2 harimau putih, dan di tengahnya ada semacam mandala yang rumit. Wah, dari simbol-simbolnya aja kita udah bisa ngerasain banget ya aura mistisnya yang kuat. Praktik ini dikategorikan sebagai ilmu semula jadi. Artinya apa? Gampangnya gini, ini bukan ilmu buatan atau olahan, tapi ilmu yang diyakini datang langsung dari sumber asal-usul, dari awal penciptaan. Jadi kekuatannya itu murni banget, langsung dari sumber ilahi. Nah, ini dia nih bagian yang mungkin paling bikin penasaran. Kemampuan super apa aja sih yang katanya bisa diakses lewat ilmu ini? Yuk kita lihat daftar fadilah atau keutamaannya. Daftarnya jujur luar biasa banget. Mulai dari yang mungkin udah sering kita dengar kayak jadi pawang hujan atau penyembuhan. Tapi ada juga yang kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah. Bayangin memfotokopi ilmu orang lain. Atau bahkan melakukan pukulan jarak jauh cuma pakai foto. Bener-bener macam-macam. Terus kok bisa satu ilmu punya segitu banyak fungsi? Dari ngatur hujan sampai menyerang jarak jauh. Kuncinya menurut dokumen ini ternyata sederhana tapi sangat dahsyat. Semuanya berpusat pada satu perintah ilahi, kun, yang artinya jadilah. Jadi intinya adalah mengubah niat menjadi kenyataan. Kedengarannya memang hebat banget ya. Tapi gimana caranya seseorang bisa menerima ilmu ini? Nah, sekarang kita masuk ke proses inisiasi atau pengijazahannya. Yang menarik, ternyata ada 2 cara. Ada cara klasik, yaitu ketemu langsung, tatap muka, tapi ada juga cara yang lebih modern, yaitu jarak jauh. Caranya cukup dengan mengirimkan data pribadi kayak nama ibu, dan foto terbaru, plus foto air putih. Ini katanya untuk membangun semacam koneksi spiritual. Tapi tunggu dulu, sebelum ilmunya bisa diturunkan, ada langkah penting yang harus dijalani. Semacam persiapan, yaitu ritual penyucian. Calon penerima harus membersihkan diri dulu, baik secara fisik maupun spiritual, dengan serangkaian doa yang sangat kental dengan tradisi Islam. Oke, setelah diri kita bersih, langkah berikutnya adalah menyambungkan diri. Nah, proses ini disebut tawasul. Anggap aja ini seperti membangun jembatan spiritual yang menghubungkan kita dengan rantai panjang para guru dan tokoh-tokoh suci di masa lalu. Dan disinilah kita bisa lihat betapa dalamnya akar spiritual dari praktik ini. Dengan melakukan tawasul, seorang praktisi itu seolah-olah sedang meminta izin dan berkah dari seluruh silsilah keilmuannya. Ini yang membuat ilmunya punya bobot dan otoritas yang kuat. Silsilahnya ini nggak main-main, dimulai dari tingkatan paling atas. Kita lihat di sini ada nama Nabi Muhammad, para nabi besar lainnya, sampai para malaikat agung seperti Jibril dan Mikael. Ini adalah koneksi ke tingkat kosmik, ke para penjaga tatanan alam semesta. Dari level para nabi dan malaikat, rantainya turun ke para sahabat nabi yang paling utama, lalu menyambungkan nama-nama besar dalam dunia tasawuf atau mistik Islam, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tokoh-tokoh ini punya pengaruh yang sangat kuat, khususnya di wilayah kita, di Asia Tenggara. Dan puncaknya yang membuat ilmu ini terasa sangat Indonesia dan Jawa banget adalah penyebutan nama-nama Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan semua wali lainnya. Ini menegaskan bahwa ilmu ini punya akar yang sangat kuat di Tanah Jawa. Oke, setelah kita tahu cara menerima ilmunya dan ke siapa kita menyambungkan diri, sekarang kita masuk ke jantung prakteknya, yaitu mantra utamanya. Atau disebut juga asma inti. Dan gimana cara pakainya? Inilah dia asma intinya. Kalimat doa inilah yang menjadi pusat dari semua kekuatan dalam Sabdo Kunhak. Biasanya ini dibaca setelah doa-doa pembuka.
lalu dilanjutkan dengan meditasi singkat untuk meresapinya. Lalu, gimana cara menggunakannya untuk tujuan atau hajat tertentu? Simple aja. Langkah pertama, baca lagi mantra inti yang tadi sekali lagi. Setelah itu, dilanjutkan dengan kalimat perintah yang dahsyat ini. Nah, di bagian yang kosong itu, disitulah kita memasukkan niat spesifik kita. Jadi, kita benar-benar menyisipkan perintah kita di dalam doa, seolah Allah memerintahkan realitas untuk terjadi. Sama seperti keahlian lainnya, ilmu ini juga perlu diasah biar makin tajam. Dokumen ini ngasih tahu caranya, yaitu dengan wirid atau zikir rutin, mengulang mantra intinya setiap hari secara konsisten agar kekuatannya semakin menyatu. Jadi, setelah melihat semua ini, perpaduan antara silsilah spiritual yang begitu tua dan mendalam dengan metode inisiasi modern lewat foto, ini benar-benar unik. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita. Bagaimana sebuah tradisi spiritual yang kuno ternyata bisa begitu luas, beradaptasi, dan bahkan menemukan cara-cara baru untuk tetap hidup dan relevan di tengah zaman digital seperti sekarang.